Mau tampil lebih muda, segar, dan percaya diri, tapi bingung mau mulai dari mana? Tenang, nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, semuanya ada di Indonesia. Halo sahabat Siloam, saya Dr. Sisi Yunita, dokter estetik dan anti-aging di BMC Siloam Nusa Dua. Kali ini kita akan membahas tentang kosmetik, yaitu kombinasi perawatan, medis, dan estetika untuk memperbaiki penampilan. Di kosmetik kita punya dua jenis perawatan, yaitu perawatan non-surgical dan perawatan surgical untuk memperbaiki penampilan. Kita mulai dari perawatan non-surgical. Jadi apa sih perawatan non-surgical itu? Perawatan non-surgical itu ialah tanpa intervensi bedah. Contohnya, kita bisa melakukan treatment botox, yaitu mengurangi kerutan wajah sehingga kita tampil lebih muda. Kemudian ada juga dermal filler, di mana fungsinya adalah untuk mengisi volume-volume yang hilang di wajah dan juga contouring wajah. Kemudian kita bisa juga melakukan chemical peels untuk pengelupasan kulit superficial, bisa melakukan hydrofacial sebagai perawatan rutin untuk rejuvenasi kulit. Kemudian kita bisa juga melakukan treatment PRP, di mana kita mengambil darah kita dan kita proses untuk kemudian kita apply lagi di wajah kita. Ada juga treatment benang atau thread lift ataupun silhouette soft lift, di mana fungsinya adalah untuk facial contouring dan facial lifting. Selain itu, kita juga memberikan treatment growth hormone, yaitu untuk orang-orang dengan usia yang lebih lanjut, mungkin di atas 40 tahun, kita bisa lakukan screening dulu. Apabila diperlukan, kita bisa start treatment human growth hormone ini. Kita juga bisa melakukan treatment HIFU untuk orang-orang yang takut dengan penggunaan jarum. Jadi HIFU ini fungsinya adalah untuk facial contouring dan facial lifting, di mana dia akan mengangkat wajah dengan merangsang kolagen dan tidak ada downtime ataupun pantangan setelah treatment ini. Ada juga treatment hair removal, di mana kita menggunakan teknologi IPL untuk menghilangkan rambut-rambut yang tidak kita inginkan di dalam tubuh kita, yaitu kita perlu melakukan beberapa sesi untuk treatment ini untuk penghilangan yang permanen. Kemudian kita juga bisa melakukan treatment mesoterapi, yaitu dengan menginjeksikan serum yang berfungsi untuk memberikan suplemen kepada kulit wajah kita. Sebagai perawatan rutin, kita bisa melakukan hydrofacial sebulan sekali yang fungsinya adalah untuk merejuvenasi kulit kita. Ada juga laser treatment yang bisa berfungsi untuk pigmentation, untuk tattoo removal, ataupun skin rejuvenation. Untuk surgical treatment, mungkin sekarang sudah umum di Indonesia untuk melakukan operasi plastik, di mana salah satunya adalah blepharoplasty, yaitu untuk membuat lipatan mata ataupun untuk menghilangkan kantong mata. Bisa juga rhinoplasty, yaitu fungsinya untuk memancungkan hidung atau bila hidung terlalu besar bisa untuk dikecilkan. Kemudian ada juga liposuction untuk menyedot lemak yang berlebihan yang ada di dalam tubuh kita. Ada juga face and neck lift, yaitu mengencangkan kulit wajah dan kulit leher yang sudah kendur. Untuk bagian tubuh ada juga treatment breast augmentation, yaitu implan payudara untuk mengencangkan payudara. Kemudian ada juga abdominoplasty, yaitu untuk orang-orang yang biasanya sudah pernah melahirkan, kulit perutnya kendur, itu bisa dikencangkan. Untuk treatment-treatment yang surgical, itu akan dilakukan oleh dokter yang kompeten di bidangnya, yaitu dokter bedah plastik. Kadang-kadang kita penasaran bagaimana hasil treatment yang akan kita dapatkan bila melakukan operasi bedah plastik ataupun treatment-treatment estetika lainnya. Kita memiliki Crisalic 3D imaging, di mana kita bisa melihat perkiraan hasil dari treatment yang kita lakukan. Keunggulan dari Crisalic ini, yang pertama, kita bisa tahu simulasinya bagaimana perkiraan hasil yang akan kita dapatkan. Yang kedua, kita bisa membandingkan antara ukuran yang kita inginkan dan hasil yang kita harapkan. Yang ketiga, komunikasi yang lebih baik antara dokter dan pasien karena sudah ada komparasi yang bisa kita diskusikan. Dan yang terakhir, karena sudah kita lihat simulasinya, kamu bisa membuat keputusan dengan lebih tepat. Jadi yang perlu melakukan perawatan itu semua orang. Jadi dari usia muda, sejak remaja itu bisa melakukan perawatan rutin dengan facial, chemical peels, apabila ada perawatan jerawat, ataupun skin rejuvenation. Kemudian dengan bertambahnya usia, kita bisa melakukan treatment botox, yaitu untuk menghilangkan kerutan, ataupun apabila ada volume loss, kita bisa melakukan treatment filler.
Dan apabila kita mau memfokuskan supaya bentuk wajah kita lebih bagus, kita bisa melakukan treatment filler untuk area bibir, area dagu, ataupun area hidung. Di usia yang lebih matang, di atas 50 tahun, apabila terjadi kegenduran wajah, itu bisa dilakukan treatment surgical dengan dokter bedah plastik, salah satunya dengan facelift dan neck lift ataupun blepharoplasty. Yang pertama, pastinya kamu harus berkonsultasi dengan dokter yang kompeten dan sesuai dengan bidangnya. Untuk perawatan estetika, kamu bisa melakukan dengan dokter estetika ataupun dokter spesialis kulit. Kemudian untuk perawatan bedah plastik, kamu harus melakukan konsultasi dengan dokter bedah plastik. Setelah melakukan konsultasi dengan dokter yang tepat, kamu akan bisa mendapatkan perawatan yang tepat buat kamu apa, karena apa yang kamu inginkan belum tentu itu yang terbaik buat kamu. Untuk ibu hamil dan menyusui, kami sarankan untuk konsultasi terlebih dahulu dengan dokter, karena tidak semua perawatan boleh dilakukan oleh ibu hamil dan menyusui. Yuk mulai perjalanan transformasi diri kamu sekarang. Konsultasi dulu aja, jadi kita bisa tentukan perawatan yang terbaik buat kamu dan kamu tidak salah pilih treatment. Salam sehat!